Kenapa Anda ingin menikah? Yang paling tepat jawaban ini, karena cinta. Cinta atau kasih haruslah menjadi alasan terkuat. Karena harusnya inilah yang menjadi dasar pernikahan. Kasih adalah fondasi pernikahan yang terbaik. Kidung Agung 8 ayat 6 berkata, cinta kuat seperti maut. Kita dalam pernikahan akan menghadapi badai, tantangan, ujian, cobaan. Dan kasih kepada pasangan yang akan membuat kita bertahan. Pernahkah Anda nonton film kesaksian? Bagaimana ada suami yang sakit parah, hampir meninggal, tapi istrinya tetap mau menikahi dia, menemani dia sampai hari meninggalnya. Kenapa perempuan ini mau lakukan itu? Mau tetap menikah dengan pria yang sebenarnya sakit parah? Karena cinta. Kita tidak boleh nikah karena harta, karena ingin cari kenyamanan, karena mau punya keturunan, karena pengen cari ada pendamping yang menemani hidup saya. Semua tentang saya. Tapi kasih itu harus lagi nih, melayani dan memberi diri. Kita mau bersama dengan orang yang kita cintai selama-lamanya. Dalam perjalanan pernikahan, kita akan diuji, kita akan disakiti. Cinta atau kasih yang akan memampukan kita terus mengampuni pasangan kita. Bisa belajar memahami dan menerima pasangan kita, belajar menghargai pasangan kita. Efesus 5 ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Pertanyaan saya kepada orang-orang yang sudah menikah, pernahkah terlintas orang ketiga di benak Anda? Pernahkah menyesal menikahi pasangan Anda? Sekiranya Alkitab tidak melarang perceraian, apakah Anda akan menceraikan pasangan Anda? Saya yakin Anda yang jujur akan jawab iya. Sebenarnya dalam pernikahan ada yang kelihatannya masih bersama-sama, tapi perceraian itu sudah terjadi dalam hati. Matius 19 ayat 6 tadi berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita harus mengerti bahwa ketika kita memasuki pernikahan, kita sedang berkata, saya menerima ujian kesetiaan. Memasuki pernikahan berarti mengambil komitmen, vow, untuk setia kepada pasangan kita dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam baik maupun buruk, dalam miskin atau kaya. Dengan menikahi pasangan Anda menerima ujian kesetiaan. Kalau Anda tidak bisa setia dan tidak mau setia, sebaiknya jangan menikah. Karena untuk menikah itu ada tanggung jawabnya. Kalau kita mau menikah, kita harus siap disakiti. Justru kasih itu diuji. Ketika kita disakiti, kita mampu mengampuni. Terus belajar mengampuni. Seperti kita juga pasti pernah bikin salah sama pasangan kita, kita juga mau diampuni. Kita juga belajar mengampuni dan terus mengasihi. Ingat, keputusan menikah itu diikuti konsekuensi dan tanggung jawab. Jangan menikah kalau kita tidak siap menghadapi tantangannya. Nikah itu jangan cari enaknya aja. Ingat, nikah itu ada tanggung jawabnya dan konsekuensinya. Ada harga bayarnya. Saya berdoa agar setiap kita tidak mudah menyerah dalam pernikahan kita. Kita yang sudah buat keputusan untuk menikah, ayo belajar setia. Doakan pasangan kita. Jangan cari alasan, jangan menyalahkan orang lain, jangan punya victim mentality, jangan malah menghindari masalah. Tapi hadapi harga bayarnya. Kecuali Anda disiksa secara fisik yang bisa mengancam jiwa Anda dan anak-anak Anda. Saya ingin Anda bertahan dalam pernikahan Anda. Kalau Anda sampai disiksa secara fisik, Anda harus keluar untuk menyelamatkan diri Anda dan anak-anak Anda dan mencari pertolongan dari orang lain. Tapi selain daripada itu, mari berjuanglah. Kalau ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, mari dengarkan firman Tuhan hari ini. Bertobatlah sungguh-sungguh, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Jangan cuma memanfaatkan pasanganmu untuk memenuhi kebutuhanmu. Jangan hanya paksa pasanganmu untuk mengikuti kemauanmu sendiri. Maunya dihargai, maunya istri tunduk. Pertanyaan saya, apakah sebagai suami
Anda bisa jadi teladan bagi keluarga Anda. Aba adalah sumber. Kata Aba berarti Anda harus jadi sumber bagi keluarga Anda. Kalau Anda tidak bisa menafkahi keluarga, bagaimana mungkin Anda bisa menuntut respek dari pasangan Anda dan anak-anak Anda? Pertama-tama dimulai dari suami. Harus jadi imam, teladan, contoh, sumber bagi keluarga. Baru mengurus keluarganya dengan baik. Sehingga istri dan anak-anak Anda bisa dibawa untuk hidup mengenal Tuhan. Bisa mengasihi dan menghargai Anda juga. Saya berdoa untuk para wanita. Jadi istri yang baik, penolong yang setia. Jadi penolong yang senantiasa menguatkan pasangan Anda. Tidak meninggalkan suami Anda di saat susah. Berdoa agar suami istri bisa komitmen sama-sama. Ingat keputusan yang Anda ambil. Ada konsekuensi dan tanggung jawabnya kepada Allah. Tuhan memberkati. Hidupi hidup ini dengan kasih, maka Anda akan beroleh bahagia.